warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bertemu untuk membahas kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Di malam hari ini kita melanjutkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil iman. Kita melanjutkan pembahasan tentang iman. Ya, di pertemuan yang lalu kalau tidak salah sampai firman Allah Subhanahu wa taala surah Asy-Syura ayat 11. Ya, surah Asy-Syura ayat 11. Ya kan? Sampai situ kan? Ya, baik. Baik, kita lanjutkan perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Idan, jadi kata beliau, tu'minu biwujudillahi wa birububiyyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi la budda min hada. Jadi kata beliau, kita harus beriman dengan wujudnya Allah. Allah itu ada. Kita harus beriman dengan rububiyahnya Allah. Kita harus beriman dengan uluhiyahnya Allah dan asma wa sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, beriman dengan ini semua. Ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada orang yang mengatakan, kenapa harus rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat? Ya. Kenapa harus dibagi tauhid itu menjadi 3? Bahkan ada yang menuduh kalian salafi sedikit-sedikit membid'ahkan orang. Sedikit-sedikit ini bid'ah, itu bid'ah. Kelompok ini sesat, kelompok itu sesat. Tapi kalian sendiri malah buat bid'ah. Kalian bagilah tauhid itu menjadi 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Ada tuduhan seperti ini kepada ahlu sunnah, kepada salafiyun. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Mereka berdalil, mana ada Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi tauhid menjadi 3? Mana ada Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi tauhid menjadi rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat? Coba cari hadisnya. Ada enggak Nabi mengatakan tauhid itu terbagi 3? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat? Enggak ada. Demikian juga dalam Al-Qur'an. Enggak ada kita temukan rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Nah, kalian sendiri buat bid'ah di dalam masalah akidah. Bahkan kalian ini mirip seperti orang-orang Nasrani yang membagi Tuhan menjadi 3. Ya, Trinitas, 1 di dalam 3, 3 di dalam 1. Kan begitu. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, dan ada Tuhan Ruhul Kudus. Ya. Jadi kalian juga sama seperti mereka. Nah, ini gimana jawabnya? Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembagian tauhid menjadi 3. Ya, pembagian tauhid menjadi 3. Ini banyak dalil yang menjelaskan. Ya, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita baca setiap salat. Surah apa? Surah Al-Fatihah. Terkandung di dalamnya 3 tauhid ini, rububiyah, uluhiyah, asma wa as-sifat. Allah katakan yang pertama, alhamdulillahi rabbil
alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur semua alam. Allah Maha Pengatur. Allah Rabbun. Dari kalimat inilah dia rububiyah, pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatur. Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang membuat kita bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, Allah yang menghembuskan angin, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang membuat bumi ini mengitari planet, ya. Allah Subhanahu wa taala yang membuat adanya siang dan malam. Ini semua pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian juga kalimat tauhid yang lain. Firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini tauhid asma wa sifat di dalamnya. Ya, Ar-Rahmanir Rahim. Demikian juga firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Makna kalimat iyyaka, ya, makna kalimat iyyaka ini tufidul hasar. Apa itu tufidul hasar? Artinya pembatasan. Enggak ada yang lain kecuali itu. Itulah makna iyyaka. Ya, di dalam bahasa Arab, ya, kalau kita katakan na'buduka, kami menyembah engkau. Ya. Objeknya di belakang. Kami menyembah engkau. Ini bisa jadi kita nyembah dia, kita juga nyembah yang lain. Itu dia konfiden ini dalam bahasa Arab. Ya, kita nyembah ini, kita juga bisa nyembah ini. Tapi kalau didepankan iyyaka, objeknya duluan, engkau kami menyembah, yang kami sembah. Ya, makna iyyaka itu tufidul hasar, pembatasan, artinya enggak ada yang lain kecuali cuman Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tauhid apa? Ini tauhid uluhiyah, ikhwanifidin rahimani wa rahimakumullah. Jadi dalam surah Al-Fatihah saja sudah terkumpul di dalamnya tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma was sifat. Itu dia ikhwanifidin rahimani wa rahimakumullah. Iya, kalau dalam Al-Qur'an enggak akan kita ketemukan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma, enggak akan kita temukan. Tapi makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an itulah yang bisa membuat kita tahu ini tauhid rububiyah, ini tauhid uluhiyah dan ini tauhid asma was sifat. Sama seperti ini ikhwan fillah. Ada enggak Nabi SAW membagi agama ini menjadi bagian-bagian? Nabi pernah ngajarin sama sahabatnya, ayo sekarang kita belajar sirah. Enggak ada. Ayo sekarang kita belajar fikih. Enggak ada. Ayo sekarang kita belajar tauhid, akidah. Enggak ada. Nabi hanya menjelaskan Quran. Nabi bacakan Quran kepada sahabat. Kemudian Nabi menjelaskan makna dari Al-Quran tersebut. Itulah yang dijelaskan oleh Nabi. Nabi nggak ada membagi ini pelajaran kita sekarang tauhid, pelajaran kita sekarang fikih, pelajaran kita sekarang sirah, tarikh, atau pelajaran kita sekarang adab. Nggak ada, ikhwan fillah. Lantas siapa yang membuat dipilah-pilah ini? Ini materinya tentang akidah, materinya tentang fikih, materinya tentang sirah, materinya tentang, siapa yang membuat? Para ulama. Apa tujuan mereka membuat seperti ini? Untuk memudahkan kaum muslimin mempelajari Islam. Ya. Untuk memudahkan kaum muslimin mempelajari Islam. Itu dia khonifidin rahimani wa rahimakumullah. Maka demikian juga kenapa tauhid dibagi para ulama menjadi 3? Untuk memudahkan kaum muslimin memahami tentang tauhid. Itu tujuan mereka membuat tauhid ini terbagi 3. Dan bukan hanya semata-mata itu. Bukan hanya semata-mata mereka bagi, tapi memang Al-Qur'an lah yang menjelaskan pembagian tersebut. Ya. Ini dia khonifidin rahimani wa rahimakumullah. Dan enggak mesti 3. Ya. Syekh Muhammad Al-Barra di dalam syarah kitab Aqidah Tahawiyah, beliau menjelaskan di antara para ulama salaf terdahulu ada yang membagi tauhid itu menjadi 3. Ada di antara mereka juga membagi tauhid menjadi 2. Maknanya sama, gak berbeda, maknanya sama. Ya. Yang membagi tauhid menjadi 3 seperti tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat yang sering kita dengar. Sebagian ulama mereka membagi tauhid menjadi 2. Tauhid apa itu?
tauhidul ma'rifah, tauhidul ilm wal ma'rifah. Ini yang pertama. Tauhid ilmu dan ma'rifah. Artinya ma'rifah apa? Mengenal. Tauhid mengetahui dan mengenal. Yang kedua, tauhidut talab wal qasd. Yang kedua, tauhid tuntutan dan tujuan. Itu dia ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ulama ada yang membagi tauhid menjadi dua. Tauhidul ma'rifah, tauhidul ilm wal ma'rifah, dan tauhidut talab wal qasd. Tauhid ilmu dan ma'rifah ini menjelaskan tentang tauhid apa? Menjelaskan tentang untuk mengetahui zatnya Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui zatnya Allah, itulah dia. Masuk ke mana ini? Tauhidul ilmi wal ma'rifah, mengetahui zatnya Allah. Masuk asma wa sifat ke dalamnya. Karena di dalam asma wa sifat kita mengetahui Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman menunjukkan Allah Maha Sayang, ya. Ar-Rahim juga menunjukkan Allah Maha Sayang. Kemudian Al-Alim menunjukkan Allah itu Maha Tahu. Al-Basir menunjukkan Allah itu melihat semuanya. Kan begitu. Kita mengenal Allah di sini. Ini tauhid al-ilm wal ma'rifah. Asma wa sifat masuk ke dalamnya. Demikian juga tentang rububiyahnya Allah. Allah yang mengatur, Allah yang membuat hujan turun, Allah yang membuat langit menjadi malam dan menjadi siang. Ini tauhid apa? Tauhid mengenal dan mengetahui. Tauhidul ilm wal ma'rifah. Jadi dalam tauhidul ilm wal ma'rifah masuk ke dalamnya tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Adapun tauhid talab wal qasd, tauhid tuntutan dan tujuan, kita dituntut untuk ini dan inilah tujuan kita, maka masuk di sini tauhid apa? Uluhiyah. Allah ciptakan kita mau ngapain? Nyembah Dia. Nyembah semata-mata hanya nyembah Allah. Inilah dia tuntutan. Kita dituntut oleh Allah untuk menyembah Dia. Jadi para ulama ada yang membagi tauhid itu menjadi dua, ya tauhid al-ilm wal ma'rifah, dan yang kedua tauhidut talab wal qasd. Ada juga yang membagi menjadi tiga, tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa as-sifat. Ini konfident. Selama maknanya sama, maka ya para ulama bebas di sini. Ya silahkan. Mau antum bilang tauhid itu tiga, mau antum bilang tauhid itu dua, maknanya sama. Ya. Kecuali kalau ada yang membedakan. Nah, baru ini perlu dicari tahu dulu. Ya, perlu dibahas dulu. Kenapa mereka membedakan? Contoh, di antara orang-orang Khawarij, mereka membagi tauhid, menambahkan tauhid satu lagi. Mereka menambahkan tauhid hakimiyah. Ya, mereka membedakan tauhid hakimiyah. Jadi ada tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, dan tauhid hakimiyah. Kenapa mereka pisahkan ini? Hakimiyah artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Hakim. Allah Maha berkuasa, Allah Maha bijaksana di sini. Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki undang-undang, memiliki aturan-aturan. Ini masuk ke dalam apa? Kalau hakimiyah, kalau yang dimaksud seperti ini, Allah yang mengatur aturan-aturan, yang mengatur undang-undang, yang mengatur hukum-hukum di tengah-tengah manusia. Ini masuk ke dalam tauhid apa? Rububiyah, kan seharusnya masuk ke dalam rububiyah karena pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang Khawarij mereka pisahkan, hakimiyah tersendiri. Kenapa? Yang mereka maukan hakimiyah itu adalah tidak ada hukum kecuali Allah. Itu yang mereka maukan. La hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Makanya dalil yang mereka selalu gembar-gemborkan apa? Dalil yang mereka selalu gembar-gemborkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa man lam wa man lam yu'min bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Apa awalnya? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ada tiga itu, kafirun, kemudian fasiqun, kemudian zalimun. Ya. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir, zalim, fasik. Jadi mereka buat tauhid hakimiyah, tujuannya apa? Tujuannya agar mereka mudah mengkafirkan orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Ini dia khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi ketika para ulama membagi tauhid,
menjadi 3 rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat karena memang sudah ada di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis Nabi SAW, dan tujuan mereka untuk membuat seperti ini untuk memudahkan kaum muslimin memahami hakikat tauhid. Itu dia ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena kalau seandainya mereka tidak buat begini, kita bingung tauhid yang seperti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya sekedar Allah Tuhan kami, maka orang kafir juga mengatakan apa? Orang kafir juga mengatakan Allah Tuhan kami. Ya orang-orang Nasrani, ya orang-orang Kristen sana, mereka mengatakan Allah itu Tuhan. Ya, Allah yang mereka maksud siapa? Allah. Jadi Tuhan kita sama mereka. Ya. Yang mereka tiap hari berdoa, tiap minggu berdoa di gereja-gereja mereka, yang mereka bilang demi Bapa Allah di surga, yang mereka maksud siapa? Allah. Tuhannya kita. Sama kita dengan mereka. Tuhannya di sini, khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga Yahudi. Yahudi juga mengatakan Allah itu Tuhan. Lantas apa bedanya kita sama mereka? Kita hanya menyembah Allah semata, sedangkan mereka pakai perantara. Apa perantara yang mereka pakai? Kalau orang-orang Nasrani, mereka menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai perantara. Ya, mereka bilang Isa anaknya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan anak. Ya, walaupun mereka mengatakan dengan kalimat Yesus, kan begitu. Ya, Yesus sendiri itu perpaduan dari bahasa. Ya. Bahasa Ibraninya Isau. Ya, karena orang-orang Bar Ibrani, orang-orang daerah Palestina, daerah Syam, mereka dikuasai oleh orang-orang Romawi. Orang Romawi merupakan negara superpower di zaman dahulu. Ada 2 negara superpower di zaman dahulu, yaitu apa? Romawi dan Persia. Ya, Romawi dan Persia ini negara superpower di zaman dahulu. Dan wilayah Syam, ya wilayah Syam ini wilayah yang dikuasai oleh orang-orang Romawi. Dan umumnya orang-orang Romawi agama mereka agama apa? Ya, awalnya agama mereka agama Majusi. Awalnya khonafidin. Namun orang-orang Nasrani pun berusaha untuk membujuk, ya dengan berusaha untuk membuat apa namanya istilahnya asimilasi budaya, kan begitu. Ya, hingga ya, akhirnya banyaklah orang-orang Romawi yang masuk ke dalam agama Nasrani. Kan tidak ada hubungannya kalau antum melihat ada gambar gambar Yesus di gereja-gereja mereka itu di belakangnya ada matahari. Ada nggak antum lihat? Di belakangnya ada matahari. Padahal nggak ada hubungan. Ikhwanifidin rahimani wa rahimakumullah. Tujuannya untuk apa? Ya agama kita itu sama. Ya. Itu dia ikhwanifidin rahimani wa rahimakumullah. Karena orang-orang Romawi umumnya mereka adalah orang-orang Majusi sebelumnya. Mereka penyembah apa? Mereka penyembah api. Ikhwanifidin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ini dia. Jadi khonafidin rahimani wa rahimakumullah, ini Nasrani, mereka pakai perantara Nabi Isa alaihissalam. Demikian juga orang Yahudi, mereka pakai perantara dalam menyembah Allah. Siapa? Uzair. Mereka pakai perantara dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala, Uzair. Sedangkan Islam ini tidak ada perantara. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Bukan minta-minta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan minta-minta sama Pak Kiai yang ada di dalam kubur, bukan minta-minta sama malaikat, tapi kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bedanya kita dengan mereka. Kalau hanya sekedar Tuhan kami Allah, Yahudi dan Nasrani mereka juga Tuhannya Allah. Ya. Jadi enggak ada bedanya kita sama mereka dalam masalah rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan adalah dalam masalah uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dia ikhwanifidin rahimani wa rahimakumullah. Karena banyak orang-orang yang menuduh kalian salafi sedikit-sedikit membid'ahkan orang, sedikit-sedikit menyesatkan orang, sedikit-sedikit ini sesat, ini bid'ah, ya. Tapi kalian sendiri akidahnya sesat, akidahnya bid'ah. Ya, mana ada Nabi membagi tauhid menjadi 3. Ya ini karena dia tidak faham tentang masalah tauhid. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan. Faman ankara wujud Allah fahuwa kafirun. Barang siapa yang mengingkari wujudnya Allah, maka dia kafir. Ya tentu.
Yang mengingkari wujudnya Allah pasti kafir. Siapa yang mengingkari wujudnya Allah? Orang apa? Orang apa yang mengingkari wujudnya Allah? Nah, siapa yang mengingkari wujudnya Allah? Hah? Jahmiyah. Masih mengimani. Siapa yang mengingkari wujudnya Allah? Allah itu nggak ada. Ateis. Ateis, mereka nggak punya agama. Mereka nggak meyakini adanya Tuhan. Mau Tuhan manapun mereka nggak yakin. Ya. Mereka taunya bumi tercipta, kemudian nanti suatu saat akan hancur, sudah selesai. Ya. Makanya khonafidin rahimani wa rahimakumullah, orang kalau terlalu dalam ini membahas tentang masalah filsafat, ujung-ujungnya nanti dia akan jadi ateis. Kenapa ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah? Tokoh-tokoh filsafat itu biasanya mereka mengatakan bahwasanya filsafat itu adalah induk dari segala ilmu. Filsafat itu induk dari segala ilmu. Kenapa? Karena filsafat itu selalu dimulai dengan pertanyaan kenapa dan bagaimana. Itulah dia ilmu filsafat. Selalu dimulai dengan kalimat, dengan pertanyaan kenapa dan bagaimana. Kenapa bisa seperti ini? Bagaimana bisa? Kenapa pohon itu bisa tumbuh? Kenapa manusia itu dimulai dari yang kecil, dari bayi, kemudian dia besar, kemudian dia jadi tua dan sifatnya seperti bayi lagi? Kenapa? Inilah filsafat, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan kalau wallahu alam apakah klaim mereka ini benar atau tidak? Kalau seandainya memang iya ikhwan fillah, kalau hanya sampai sebatas ilmu dunia mungkin masih maklum. Kalau sampai hanya sebatas ilmu dunia mungkin masih maklum. Contoh misalnya gini, kenapa terjadi reaksi ini? Zat ini dicampur dengan zat ini, kemudian dia bereaksi. Kenapa? Akhirnya mulailah melakukan penelitian, pembahasan. Dilakukanlah penelitian. Oh, karena ini zatnya begini, yang ini dicampur dengan ini, reaksinya akan menjadi seperti ini. Ya. Kalau hanya sampai di sini, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, hanya sampai sebatas dunia, maka khonafidin ini masih mending. Artinya teknologi-teknologi yang kita dapatkan sekarang ini, yang kita rasakan sekarang ini, itu dimulai dari situ. Ya. Kenapa suara bisa sampai ke tempat yang lain? Ya, kita berteriak dalam jeda waktu sekian, barulah sampai ke bawah kalau seandainya kita teriaknya dari atas. Kenapa? Mulai mereka bahas, mulai mereka teliti, hingga akhirnya ditemukanlah misalnya ini, formula ini. Nah ini ikhwan fillah. Kalau hanya sampai sebatas itu, mungkin masih mending. Tapi kalau sudah berbicara masalah ketuhanan, pasti akan sesat. Kalau sudah berbicara tentang masalah ketuhanan, pasti akan sesat. Karena semua nanti akan ditanya kenapa? Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu besar dan bagaimana besarnya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala hanya menciptakan langit dan bumi 6 hari? Bukankah Allah itu mudah melakukannya? Gak usah 6 hari. Mungkin 1 detik aja dia bisa buat. Tapi kenapa? Muncul dari sini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Makanya kalau sudah dibawakan ke ketuhanan, udah pasti akan sesat. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Makanya di sini ketika ada orang-orang belajar tentang masalah ilmu pengetahuan alam, ya ilmu fisika misalnya, ilmu antariksa, kalau dia terlalu dalam dan tidak mengkaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dikhawatirkan dia akan punya pemikiran yang menyimpang tentang urusan agamanya. Antum bayangkan ikhwan fillah, teori-teori yang berkembang di zaman sekarang, di zaman dulu lah, bukan sekarang, di zaman dulu yang dipelajarin, yang kita pelajarin. Antum ini familiar ini teorinya. Saya yakin antum semua pasti tahu. Manusia berasal dari mana? Manusia berasal dari monyet, kan begitu, dari kera. Teori ini khonafidin, teori ini cukup terkenal di masanya.
dan dipegang oleh semua orang teori ini. Akhirnya walaupun belakangan ada orang yang nggak sepaham, nggak setuju dengan teori ini. Ini kan teori-teori yang dibawa oleh tokoh-tokoh filsafat, ya, dari orang-orang Yunani, orang-orang tokoh-tokoh filsafat, ya, Aristoteles, Socrates dan yang lainnya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, teori seperti ini. Demikian juga teori yang lain, seperti terciptanya alam semesta. Ya, teori yang kita kenal dengan teori apa? Big Bang, kan begitu. Terjadinya alam semesta ini karena benturan benda-benda langit. Tatkala berbenturan, terjadilah ledakan yang maha dahsyat, ledakan besar, hingga akhirnya membentuk gas ini membentuk galaksi-galaksi di antara ledakan-ledakan tersebut. Nah, kita berada di galaksi Bima Sakti, ya, di mana di galaksi Bima Sakti itu banyak sekali matahari-matahari. Di antara matahari itu adalah tata surya kita, dan disitulah ada bumi. Jadi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau teori-teori semacam ini ditelan mentah-mentah tanpa diikuti, diiringi dengan Al-Quran dan Sunnah, wah, jadi rusak pemikiran kita. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Makanya penting ketika mengajarkan anak-anak dalam masalah ilmu-ilmu pendidikan umum, ya, iringi dengan apa? Iringi dengan tauhid. Ya, iringi dengan tauhid. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, demikian. Nah, dari sini juga ikhwan fillah, dari filsafat ini juga, ya, munculnya kelompok-kelompok Islam yang lebih mendewakan akal. Ya, dia belajar dengan tokoh-tokoh filsafat, walaupun dia nggak menjadi filsafat tulen, tapi setidaknya dia sudah punya pengaruh, dia sudah terkena syubhat dari orang filsafat. Akhirnya jadi apa mereka? Jadi lebih mengedepankan akal dibandingkan Al-Quran dan Sunnah. Kelompok apa ini? Mu'tazilah. Makanya ikhwan fillah, kalau kita baca sejarah-sejarah, ya, literasi sejarah-sejarah, tokoh-tokoh Mu'tazilah itu, tokoh-tokoh awalnya itu mereka mempelajari ilmu-ilmu filsafat. Ya, mereka pelajarin itu ikhwan fillah hingga akhirnya mereka menjadi Mu'tazilah. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan. Wal iyadu billah. Mukhalladun finnar, mereka kekal di dalam neraka. Ya, barang siapa yang mengingkari wujudnya Allah maka dia kafir, kekal di dalam neraka. Wa man taraddada fi dzalika aw syakka fahuwa kafir. Barang siapa yang menolak atau meragukannya, ya, dia ragu Allah itu ada atau enggak, ya, Allah itu beneran ada atau enggak, ragu, fahuwa kafirun, maka dia kafir, ya, maka dia kafir. Li'annahu labudda fil iman minal jazm bi anallaha hayyun alimun qadirun mawjudun, ya, karena memang harus kita yakini, harus kita imani dengan kuat bahwasanya Allah itu ada, dia maha hidup, dia maha mengetahui, dia maha menguasai, dan Allah itu ada. Allah Subhanahu wa taala itu ada. Wa man syakka fi rububiyatihi fa innahu kafirun. Barang siapa yang mengingkari rububiyahnya Allah, maka dia kafir. Ya. Siapa yang mengingkari rububiyahnya Allah, kafir. Siapa, kelompok apa yang mengingkari rububiyah Allah? Kelompok apa yang mengingkari rububiyahnya Allah? Hah? Kelompok apa? Kelompok apa yang mengingkari rububiyahnya Allah? Termasuk Allah itu ada, ini masuk dalam bab asma wa sifat, uluhiyah atau rububiyah? Allah itu ada, rububiyah, dan bisa juga masuk ke dalam asma wa as-sifat. Siapa yang mengingkari ini? Ateis. Ya. Jadi orang-orang yang mengingkari rububiyah itu adalah orang-orang ateis. Hampir semua manusia, baik Yahudi, Nasrani, ataupun agama-agama lain, mereka beriman dengan yang namanya Tuhan. Hampir semua manusia, ya, kecuali orang-orang ateis. Dia mengingkari
Tuhan mana saja dia ingkari. Ya. Yahudi dan Nasrani mereka beriman dengan Allah. Agama-agama yang lain ada sebagian beriman dengan Allah, ada yang sebagian beriman bukan dengan Allah tapi Tuhan yang lain. Ya, Tuhan yang lain, maka mereka masih tetap dikatakan kafir. Sampai mereka mengimani hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa man asyraka ma'ahu ahadan fi rububiyyatihi fahuwa kafirun. Barang siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan seorang pun dalam rububiyahnya, maka dia kafir. Kalau yang tadi barang siapa yang mengingkari rububiyah, kalau yang ini barang siapa yang mempersekutukan Allah dalam rububiyah, maka dia kafir. Apa maksudnya mempersekutukan Allah dalam rububiyah? Allah Maha Pengatur. Ini tauhid. Satu-satunya yang mengatur alam semesta adalah Allah. Ini tauhid. Siapa yang mengingkarinya? Kafir. Dan siapa yang mempersekutukannya dalam masalah rububiyah? Kafir. Dengan meyakini apa? Ada kok yang nurunkan hujan. Manusia bisa nurunkan hujan. Ya. Guru saya bisa nurunkan hujan. Kalau ada orang yang punya keyakinan seperti itu, maka dia kafir, keluar dari Islam. Dia meyakini selain Allah ada yang menurunkan hujan. Selain Allah Subhanahu wa taala ada yang menurunkan hujan. Ada yang bisa menghidupkan, ada yang bisa mematikan. Ya, mematikan di sini maksudnya ajal orang tersebut sudah tiba. Ya, ada yang membuat alam semesta ini bergerak. Ya, ada yang memutar bumi ini. Maka ini termasuk syirik dalam masalah rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya khonafidin rahimani wa rahimakumullah, umumnya para dukun-dukun ya atau yang sejenis dengan mereka, selain mereka jatuh ke dalam masalah tauhid uluhiyah, mereka juga jatuh ke dalam masalah tauhid rububiyah. Ya, coba antum bayangkan, Masya Allah, negara terbesar kaum musliminnya, ketika ada event besar, event termasuk event kenegaraan, yang diundang siapa? Mbak Rara. Lucu rasanya. Negara muslim paling besar, biar nggak jadi hujan di Indonesia, biar aman orang lomba sepeda motor, apa istilahnya, motor GP. Biar aman motor GP, biar nggak hujan. Rupanya turun juga hujan. Allahu Akbar. Miris ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kok bisa seperti ini? Padahal muslim terbesar. Ini masuk ke dalam ranah apa? Syirik dalam masalah tauhid rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang ikhwan fillah tanpa disengaja kita juga terkadang jatuh. Sebagian kaum muslimin yang jahil tentang masalah ini terkadang juga jatuh dalam masalah ini ikhwan fillah. Apa contohnya? Contohnya ketika dia di sana buat pesta, biar jangan hujan, dilemparlah celana dalam ke atas seng. Ada nggak? Saya pernah dengar itu. Biar nggak hujan, celana dalam dilempar ke atas seng. Saya pernah dengar yang seperti itu, ikhwan fillah. Ini jatuh ke dalam masalah tauhid apa? Rububiyah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang menurunkan hujan? Allah Subhanahu wa taala. Hujan tidak akan bisa ditahan. Kalau Allah sudah izinkan hujan turun, maka hujan akan turun. Mau jutaan manusia, mau seluruh manusia di muka bumi ini berusaha untuk menahan turunnya hujan, hujan tidak akan pernah bisa ditahan. Kalau Allah sudah izinkan hujan turun, maka hujan akan turun. Tapi sebagian dari kita karena jahilnya tentang masalah ini, akhirnya dia buat apa? Buat pesta, dibuatlah ini, diundanglah dukun pawang hujan, dibuat akhirnya buat atraksi lah dia, bakar ini bakar itu, asapnya dinaikkan ke atas biar jangan sampai hujan dan yang lain-lain. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan. Ya, termasuk juga adanya istilah hari sial. Ya, ini
Saya pernah dengar dulu, ya, sebelum nikah di sini saya pernah dengar kalau orang Jawa, ya, saya kan mau nikah ini sama orang Jawa, gitu. Kalau orang Jawa mereka meyakini ada hari sial. Oh, jangan nikah hari ini, tapi hari ini aja karena ini hari sial, ini tanggal sial. Itu yang pernah saya dengar dulu. Terus saya mau nikah. Oh, ini nggak mungkin, dia udah ngaji kok, kan begitu. Ya alhamdulillah, mau kapan aja kita bisa nikah, kan begitu. Namun memang masih ada sebagian dari orang Jawa, mungkin saya nggak tahu apakah ada suku lain yang juga punya pemahaman seperti ini. Ya, adanya hari sial. Ini berasal dari mana? Dari tatoyur. Ya, tatoyur. Kalau orang-orang Arab dahulu, mereka menggunakan burung. Mereka melihat burung. Kalau mereka mau safar, ini burung ngadap kemana? Ngarah kemana? Kalau burungnya itu ngarah ke sana, maka mereka akan safar melalui jalan sana. Kalau mereka melihat burungnya arahnya ke sana, mereka akan jalan ke arah sana. Dengan anggapan apa? Anggapan sial. Ya, tatoyur, dari kalimat tuyur, burung. Ini di zaman dulu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Padahal ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, segala sesuatu itu Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan untuk kita. Kita mau mendapat nikmat, kita mau mendapat musibah, itu semuanya berasal dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu semua berasal dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya disuruh ikhtiar, kita jalankan, kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka menganggap adanya hari sial. Nah, di zaman sekarang, hari sial ini atau sesuatu yang sial ini sudah semakin berkembang. Gak hanya hari-hari aja lagi. Termasuk apa? Salah satunya ada angka sial. Angka berapa angka sial? Angka 13. Termasuk yang sudah punya pendidikan tinggi. Dia punya gedung lantai, kan begitu. Antum cari angka 13-nya. Gak ada itu. 1, 2 sampai 10, 11, 12, 14. Gak ada yang namanya 13. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Dia terus berkembang sesuai dengan zamannya. Dan ini adalah bentuk kesyirikan, khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kalau di masyarakat Minang ada atau enggak? Ada atau enggak? Antum bukan orang Minang ya? Iya. Kayaknya masih ada itu. Ada ya? Ada. Masyarakat Minang. Hah? Hari Selasa. Hari siapi-api. Orang Minang. Insyaallah. Inilah ikhwan fillah. Jadi terkadang suku-suku yang ada di tempat kita ini banyak tersusupi dengan budaya-budaya apa? Budaya-budaya syirik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Apalagi kalau seandainya dia baca primbon, kan begitu. Baca primbon, ya. Mimpi digigit ular. Apa? Mimpi digigit ular mau apa? Mau nikah ya? Hah? Dapat jodoh. Mimpi digigit ular dapat jodoh. Mimpi giginya patah apa? Dapat musibah ya. Saya pernah lihat orang kayak gini. Dia bangun tidur, begitu tersentak, dia kaget, dia mimpi. Terus dia ngejar-ngejar, dia periksa laci. Ya, orang-orang yang saya kenal lah gitu kan. Dia periksa laci. Kemudian saya tanya, ngapain? Baca primbon. Baca primbon. Kenapa baca primbon? Iya, mimpi ini gitu. Astagfirullah. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi ada terkadang ya sebagian dari budaya-budaya kita, suku-suku kita ini tersusupi dengan keyakinan-keyakinan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun budaya-budaya yang tidak berkaitan dengan masalah syirik, ya kita bebas, kita boleh mengamalkannya. Ya, karena hukum asal sesuatu itu apa? Mubah. Ya, hukum asal sesuatu mubah. Silakan kita menggunakan budaya-budaya selama tidak tercampur kesyirikan, selama tidak tercampur dengan kemaksiatan. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Ya, contoh pakai baju adat laki-laki ya, pakai baju adat Minang misalnya. Boleh enggak?
Boleh, nggak ada masalah. Ya, pakai baju adat Jawa, baju adat Jawa apa ya, belangkon sama baju garis-garis, ya kan? Baju garis-garis warna coklat sama belangkon, biasanya gitu kan? Boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Ya, selama adat atau budaya tersebut tidak tercampur dengan kesyirikan, tidak tercampur dengan kemaksiatan, maka boleh-boleh saja. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Boleh nggak antum sholat pakai baju adat? Boleh nggak? Boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Ya, nggak ada yang bilang nggak boleh. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini dia ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita lanjut. Faman qala, barang siapa yang berkata innal awliya yudabbirunal kauna walahum tasarrufun fil kauni fada'ahum wastaghathahum bihim wastansara bihim fa innahu kafirun wal iyadu billah. Barang siapa yang berkata sesungguhnya wali-wali Allah mereka juga mengatur alam. Wali-wali Allah mereka juga mengatur alam dan mereka memiliki tasarruf, ya, memiliki kemampuan untuk merubah, untuk mengatur kaun, ya. Fada'ahum, akhirnya mereka pun berdoa kepada wali-wali Allah tersebut, wastaghatha bihim, mereka beristighatsah kepada wali-wali tersebut, wastansara bihim, dan mereka minta tolong sama wali-wali tersebut, fa innahu kafirun wal iyadu billah, maka ini hukumnya bisa kafir wal iyadu billah. Ya, kayak cerita-cerita dulu kan ada film-film, ya, nggak usah kita sebutlah entah wali apa kan begitu, yang bisa menghentikan hujan, yang bisa membuat ini terus minta-minta sama wali tersebut, ya. Ini khonafidin, ini bisa jatuh ke dalam kekufuran. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Namun kalau seandainya ada orang yang seperti itu di zaman sekarang, janganlah pula langsung kita tuduh ente kafir, ya, karena bisa jadi dia jahil, ya, dalam masalah ini. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah, ya. Walaupun khonafidin rahimani wa rahimakumullah di zaman sekarang ini, apalagi dengan sudah masing-masing manusia sudah punya handphone, ya, dalam masalah rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala ini sulit untuk mencari orang itu benar-benar jahil atau tidak. Karena semua sudah punya handphone, dia sudah bisa tahu, dia sudah bisa belajar dari handphonenya ini. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Li'annahu lam yu'min billah. Ya, orang tersebut bisa kafir karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man sarafa syai'an min anwa'il ibadah. Dan barang siapa yang merubah, ya, yang memalingkan sesuatu dari jenis-jenis ibadah li ghairillah kepada selain Allah fahuwa kafirun, maka dia kafir. Kalau yang tadi masalah rububiyah, maka yang berikutnya Syekh menjelaskan tentang masalah uluhiyah, yaitu barang siapa yang memalingkan ibadah, memalingkan salah satu ibadah apa saja, kita palingkan kepada selain Allah, maka kafir. Contoh ibadah, salat kita untuk siapa? Untuk Allah. Tatkala kita melaksanakan salat itu bukan untuk Allah, tapi untuk yang lain. Salat kita untuk guru kita yang sudah meninggal, atau salat kita untuk guru kita yang masih hidup. Ya, saya salat, saya menyembah guru saya, maka ini kafir. Atau dia berdoa itu bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kepada orang-orang yang sudah meninggal. Meminta-minta kepada orang yang sudah meninggal, menjadikan mereka sebagai perantara, dia sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini bisa kafir karena memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih juga, menyembelih kalau diberikan kepada selain Allah, maka dia juga kafir. Sebagaimana banyak yang dilakukan orang tatkala menyembelih hewan-hewan mereka dengan tujuan agar negeri semakin makmur. Dia sembelihlah hewan, dilarungkanlah ke laut, laut selatan, ya, pantai selatan, pantai laut selatan, ya, itulah, ya,
dipersembahkan kepada Nyi Roro Kidul, kan begitu. Atau kalau orang-orang gunung ya yang tinggal di perbukitan dipersembahkan kepada jin penunggu gunung. Ya, dia sembelih hewan tersebut, dia persembahkan untuk mereka. Atau juga termasuk ketika bangun rumah. Dan ini masih banyak kita lihat bangun rumah mereka potong ayam hitam, kakinya hitam, kepalanya hitam, kemudian darahnya ditaruh di di pondasi rumah yang baru dibangun. Kemudian ayamnya digantung di pondasi yang sudah dicor. Wa nafidin rahimani wa rahimakumullah. Ini bentuk apa? Ini bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih tapi bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini wa nafidin rahimani wa rahimakumullah. Dan banyak contoh-contoh lainnya. Ya, ibadah-ibadah yang dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Faman sajada lisyams aw lil qamar aw lisyajar aw lin nahar aw lil bahr aw lil jibal aw lil malak aw lin nabi sallallahu lin nabi minal anbiya aw li wali minal awliya fahuwa kafirun kufran mukhrijan anil millah li'annahu asyraka billahi ma'ahu ghairahu. Barang siapa yang sujud kepada matahari, sujud kepada bulan, ya, di masa dulu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, waktu perang Jepang, ya. Waktu perang Jepang ini diceritakan Buya Hamka di bukunya yang berjudul Ayahku, ya. Banyak buku-buku tulisan-tulisan ulama-ulama dulu yang bagus-bagus, ya, yang enak kita bacanya, ya, seperti Buya Hamka ini kan. Di bukunya di situ dia kisahkan bapaknya itu disuruh sama pemerintah Jepang untuk tunduk ke matahari terbit dan matahari terbenam. Semua masyarakat Indonesia waktu pemerintahan Jepang. Jadi setiap matahari terbit dan matahari terbenam mereka harus nunduk sejenak. Ya, nunduk sejenak karena Jepang itu kan penyembah apa? Penyembah matahari, ya kan? Benderanya juga bendera matahari, khonifuddin. Dan itulah yang dilakukan, ya. Orang-orang Indonesia dipaksa sama orang-orang Jepang. Nah, Buya Hamka cerita ayahku gak mau dia. Ya, ayahku tidak mau ketika disuruh nunduk dengan matahari karena dia tahu itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini khonifuddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Faman sajada lisyam, barang siapa yang sujud kepada matahari, kepada bulan, kepada pohon, kepada sungai, kepada laut, kepada gunung-gunung, kepada malaikat-malaikat, kepada para nabi, kepada wali-wali Allah, maka dia kafir yang keluar dari Islam karena dia telah melakukan kesyirikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia menduakan Allah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa kadzalika man ankara ala wajhi takdzib syai'an mimma wasafa Allahu bihi nafsuh fa innahu kafirun li'annahu mukadzibun lillahi ta'ala wa rasulihi. Ya. Demikian juga barang siapa yang mengingkari semuanya itu, mengingkari karena dasar takdzib, mendustakan, mengingkari rububiyahnya Allah, mengingkari uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala atas dasar kedustaan, mendustakan maksudnya, ya. Mendustakan Allah, tidak ada itu Allah. Tidak ada itu Tuhan yang berhak disembah. Ya, Allah itu bukan berhak disembah. Dia mendustakan ini. Ya, dan mendustakan sifat-sifat Allah. Mendustakan sifat-sifat Allah, maka dia kafir karena dia telah mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dia telah mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Fa idza ankara sifatan min sifatillah ala wajhi takdzib fa huwa kafirun litakdzibihi lima jaa fil kitabi wa sunnah. Barang siapa mengingkari sifat-sifat Allah atas dasar takdzib, membohongi, mendustakan, ya, mendustakan sifat-sifat Allah, maka dia kafir berdasarkan kedustaannya dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qala, ya, jika dia berkata, contoh misalnya innallaha lam yastawi 'alal arsy, Allah itu enggak beristiwa di atas arsy, dia ingkari. Pengingkarannya ini karena takdzib. Ya, pengingkarannya itu karena mendustakan Allah itu tidak beristiwa di atas arsy, maka ini bisa kufur. Ya.
Wala yanzilu ila sama'id dunya fahuwa kafirun. Mendustakan Allah itu turun ke langit dunia. Allah itu enggak turun ke langit dunia, maka dia kafir. Dia keluar dari Islam. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Namun wa idza ankaraha ala wajhi ta'wil, ankaraha ala wajhi ta'wil fa innahu yundar. Ya. Tapi kalau dia mengingkari ini, mengingkari sifat-sifat Allah bukan karena takdzib, bukan karena mendustakan, tapi karena takwil. Dia orang berilmu ini, dia bisa baca kitab, dia bisa baca Quran, dia bisa baca hadis, dia punya ilmu fikih, dia punya ilmu akidah, punya ilmu alat. Kemudian dia baca-baca kitab para ulama, cuman jatuh ke dalam kesesatan. Jadi diingkarinya Allah itu enggak turun ke langit dunia. Karena kena syubhat dari bacaan-bacaan yang salah. Maka kalau orang seperti ini, kata beliau, yundar. Ini harus diteliti terlebih dahulu. Hal ta'wiluhu sa'ighun yumkin an yakuna mahallan lil ijtihad aw la, fa in kana sa'ighan fa innahu la yukaffar lakin yufassak li khurujihi an manhaji ahli sunnati wal jamaah. Maka dilihat apakah takwilnya itu ya karena memang ada ranah untuk berijtihad di situ. Dia baca ini, dia baca ini, dia baca ini, ya sehingga dia pun menyimpulkan begini. Walaupun kesimpulannya salah, misalnya kan Nabi SAW mengatakan Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam, tapi karena baca ini akhirnya dia pun berijtihad Allah itu enggak turun. Ya, dalil-dalil ini dhaif atau dalil-dalil ini lemah, dalil-dalil ini palsu menurut dia. Jadi dia mengingkarinya itu karena ijtihadnya, maka orang seperti ini tidaklah dikafirkan. Ya, orang seperti ini tidaklah dikafirkan, namun dia digelari fasik, digelari bid'ah, digelari ahlul bid'ah. Ini deh ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, yang keluar dari manhaj ahlus sunnah wal jamaah, tapi statusnya tetap masih muslim. Ya. Jadi beda antara orang yang mengingkari sifatnya Allah karena takdzib dan mengingkari sifatnya Allah karena takwil. Beda orang yang mengingkari benar-benar mendustakan. Dia enggak mau berpikir. Ya, seperti Abu Lahab. Abu Lahab ketika Nabi SAW menjelaskan tentang mereka, tentang Islam, ya Abu Lahab Nabi naik ke atas bukit, ya di pasar, ya di pasar tersebut di belakangnya ada bukit yang rendah. Nabi pun naik di atas bukit tersebut, kemudian Nabi mengatakan, apakah kalian percaya kepadaku? Orang-orang yang ada di pasar pun melihat ke atas, kemudian mereka mengatakan kami percaya. Kalau seandainya aku bilang sama kalian, aku katakan sama kalian, di belakang bukit ini ada musuh yang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya kepadaku? Mereka bilang kami percaya. Ini ketika awal dakwah terang-terangan, ya. Allah suruh Nabi SAW untuk mendakwahkan secara terang-terangan. Dan Nabi pilih momen di mana orang-orang berkumpul, ya, yang saat itu ada pasar. Maka tatkala Nabi sudah sampaikan itu, Nabi pun mengatakan, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabarkan kepada kalian, menyampaikan kepada kalian bahwa yang berhak disembah itu hanya Allah, tinggalkan Tuhan yang lain. Apa kata Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Celaka antum Muhammad, celakalah antum. Apakah karena ini kami engkau panggil? Apakah karena ini kami engkau kumpulkan? Tabban laka, celaka engkau Muhammad. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Al-Lahab, ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Allah jelaskan sama Nabi SAW, bukan engkau yang celaka wahai Muhammad, tapi siapa yang celaka? Abu Lahab yang celaka. Abu Lahab ini salah satu dari paman Nabi SAW. Para ulama jelaskan, tatkala ayat ini turun, Abu Lahab masih hidup. Ayat ini menjelaskan tentang Abu Lahab tidak akan pernah masuk ke dalam Islam. Padahal dia masih hidup saat ayat itu turun. Nah, ini menunjukkan dia tidak akan pernah masuk ke dalam Islam. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi beda antara mengingkari karena takdzib dan mengingkari karena takwil. Kalau mengingkari karena takdzib, dia bisa dikufurkan. Tapi kalau mengingkari karena takwil, dia berijtihad tapi ijtihadnya salah, ya, dia belajar sama ahlul bid'ah, maka dia
tabdi, dia dibid'ahkan, dia dikatakan wah ini ahlul bid'ah. Kalau apalagi kalau sampai dia mendakwahkan apa yang dia yakini. Allah itu di mana-mana katanya. Allah bukan di langit, tapi Allah di mana-mana. Maka ini bisa dijadikan apa? Bid'ah. Dia dikatakan ahlul bid'ah. Nah ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Amma idza kana laisa lahu masugh fa inna inkara ta'wil alladzi la masugha lahu ka inkari takdzib fayakunu aidan kafirun wal iyadu billah. Adapun kalau seandainya dia ya benar-benar tidak, bukan karena pembahasan, ya dia takwil itu bukan karena pembahasan, bukan karena dia cari, dia jatuh ke dalam kesalahan, hanya semata-mata karena mengingkari aja, maka ini sama seperti takdzib. Ya, sama seperti takdzib. Maka orang seperti ini juga dikafirkan wal iyadu billah. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ada orang kafir yang dia memang mendustakan. Ya, ada orang kafir yang dia mendustakan Allah Subhanahu wa taala, ada takdzib, ya. Ada juga orang yang kafir tersebut ya karena dia memang tidak mengimani. Ya, tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga yang terjatuh ke dalam kesalahan, terjatuh ke dalam kesesatan ketika dia membaca, membahas tanpa belajar kepada guru yang benar hingga akhirnya dia jatuh ke dalam bid'ah. Ya, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Bagi antum yang mau bertanya, tafadhol silahkan. Qadariyah. Qadariyah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Mereka adalah orang-orang secara umum, ya usul mereka itu secara umum, karena Qadariyah juga terpecah-pecah. Ya, Qadariyah juga terpecah-pecah. Secara umum mereka mengingkari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingkari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mentakdirkan, kata mereka. Kenapa mereka bisa tidak mengimani takdirnya Allah? Ini berawal dari mana? Ini berawal dari kekeliruan mereka di dalam membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Umumnya kelompok-kelompok sesat seperti Qadariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah ini jatuh ke dalam pembahasan asma wa sifat. Ya, penyimpangan mereka rata-rata kebanyakan dalam masalah asma wa as-sifat. Bermula dari mana ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah? Qadariyah ini bermula dari menganggap Allah Subhanahu wa taala harus adil. Allah itu enggak mungkin enggak adil. Itu dia. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Benar enggak? Benar enggak ini? Allah itu harus adil. Kalau yang enggak adil berarti dia bukan Allah. Benar enggak ini? Benar, kalau sebatas ini benar. Allah maha adil enggak? Allah maha adil. Karena lawan dari adil apa? Zalim, kan begitu. Lawan dari adil, zalim. Ya. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau zalim enggak. Ya, zalim enggak. Antum anak antum ada dua, satu SD, satu kuliah. Sama-sama antum kasih uang jajan gopek. Antum zalim atau enggak? Zalim ini. Masa yang SD gopek, yang kuliah juga gopek. Ini bukan adil tapi zalim. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah ini ikhwan fillah. Jadi mereka mengatakan Allah itu harus adil, nggak bisa enggak. Nah sekarang permasalahannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala buat yang ini masuk surga, yang ini masuk neraka? Kan Allah Subhanahu wa taala yang sudah mentakdirkan mereka semua. Allah yang takdirkan. Kalau Allah sudah mentakdirkan, berarti kan Allah yang membuat. Allah buat si fulan melakukan ini, si fulan melakukan ini, si fulan melakukan ini, si fulan melakukan ini. Masuk surgalah dia. Yang ini juga Allah buat si fulan melakukan ini, si fulan melakukan ini, si fulan melakukan ini. Masuk nerakalah dia. Berarti di sini Allah adil atau enggak? Itu kata mereka. Ini syubhat-syubhat yang muncul ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu apa katanya? Oleh karena itu Allah enggak membuat seperti itu. Mereka ingkarin pertama apa?
ilmu. Mereka ingkarin pertama ilmu. Karena komponen takdir itu ilmu, al-khalq, masyiah, dan kitabah. Komponen takdir itu adalah ilmunya Allah, penciptaan catatan takdir, penciptaan Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini komponen takdir. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Ilmunya Allah, Allah Maha berilmu. Allah Maha tahu. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Allah tahu apa yang belum yang sudah terjadi. Allah tahu apa yang sedang terjadi dan Allah tahu apa yang akan terjadi. Dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu qadim. Allah mutlak, tahunya Allah mutlak. Kita tahu enggak? Kita punya sifat tahu enggak? Kita punya sifat tahu. Kita juga tahu. Tapi tahunya kita nakis. Tahunya kita itu kurang. Bukan seperti Allah Subhanahu wa taala yang Allah Maha tahu. Dan ilmunya Allah tidak akan berkurang sedikit pun. Ilmunya kita berkurang. Saya kasih contoh, ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ini hari apa? Ini hari Kamis. Ini hari Kamis. Saya mau tanya sama antum. Salah satu orang lah di sini. Antum lah. Tadi habis maghrib antum ngapain? Makan. Ya, habis sholat maghrib makan. Baik. Ini hari Kamis bulan Oktober tahun 2023 kan begitu. Sekarang saya tanya sama antum. Beliau habis maghrib tadi ngapain? Nggak tahu, wajar. Karena kan beliau, nggak antum sendiri. Nah sekarang saya mau tanya sama antum yang antum sudah lalui. Di bulan Oktober setelah maghrib di tahun 1995, antum ngapain? Kan antum sendiri yang melakukannya. Antum ngapain di situ? Tahu nggak kita? Kita nggak tahu. Padahal kan kita yang melakukannya. Ini menunjukkan ilmunya kita apa? Nakis, ilmunya kita kurang. Hari ini kita tahu, 10 tahun lagi kita udah nggak tahu ini, kita udah lupa. Itu khonafidin rahimani wa rahimakum. Adapun Allah, Allah Maha tahu. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Allah tahu apa yang telah terjadi, Allah tahu apa yang sedang terjadi, dan Allah tahu apa yang akan terjadi. Itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka mengatakan, kalau kita katakan